Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Prof. Sudah lama nih. Terakhir acara di rumah sama dengan saudara kami Hanafizal Balisma. Ya. Hampir 2 tahun gitu. Pendidikan kita mengalami mendapat masalah dan mengalami masalah. Maksud saya itu mendapatkan masalah dan mendatangkan masalah. Apa yang disampaikan dengan Prof tadi secara idealnya memang begitu harusnya. Bahwa anak SMA itu pada prinsipnya dia sudah harus siap menerima proses pembelajaran yang dilakukan secara daring. Masalahnya memang seharusnya tidak seberat dengan yang anak-anak yang berada di tingkat dasar SD dan SMP. Tapi pada kenyataannya di lapangan memang menemui beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan tugas pokok dari seorang guru. Yang pertama, guru dalam tugasnya sebagai orang yang harus mentransformasi ilmu pengetahuan terhadap peserta didik. Dalam situasi daring seperti ini, mereka harus dituntut untuk bisa memahami, mengaplikasikan teknologi. Seperti apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Tapi guru-guru kita kebanyakan banyak yang lahir dalam yang lahir di luar era teknologi. Generasi baby booming, Pak. Jadi kita mendorong mereka untuk memahami dan mempelajari itu biar mudah di dalam menyampaikan ilmu terhadap peserta didik. Tapi karena keterbatasan dalam daya tangkap mereka juga kesulitan untuk menggunakan teknologi. Jadi di dalam penyampaiannya itu ya manual. Untuk mata pelajaran yang bersifat sosial gitu kan, mungkin bisa untuk dipakai dengan ceramah. Tapi kalau misalnya yang menyangkut masalah mata pelajaran eksak, fisika, biologi, itu tidak bisa disampaikan seperti itu. Anak belajar langsung aja belum tentu paham dengan apa yang disampaikan, apalagi secara daring. Dan ini yang menjadi keluhan orang tua. Mereka menginginkan agar secepatnya proses KBM ini bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung. Dan Pak Ridwan, artinya memang kendala terbesar itu sebenarnya dari metode mengajar gurunya ya, yang itu salah satunya kan, satu kendalanya. Guru yang tidak memahami dan agak susah untuk memahami dan kalau dari teknologi itu. Kalau di sekolah Anda itu, kalau kira-kira persentase guru yang memiliki kemampuan untuk membuat model belajar, misalnya dengan menyiapkan pembelajaran lewat video misalnya, itu seberapa banyak? Karena di kami ini banyak guru yang sudah senior, sudah tua, gitu kan, yang hampir pensiun tahun ini aja yang pensiun 8 orang tuh dari 53 itu. Mungkin ya hampir di atas 40% lah 40%. Yang sulit untuk menggunakan teknologi itu di dalam mempermudah penyampaian atau mentransformasi ilmu. Padahal itu di Palembang ya. Padahal itu di Palembang ya. Di Palembang itu. Bagaimana dengan yang di daerah ya? Di daerah, gitu kan. Yang kedua, seharusnya siswa SMA ini kan sudah punya kesadaran lebih dibandingkan dengan anak SD dan SMP akan pentingnya proses pendidikan, akan pentingnya ilmu pengetahuan. Tapi kenyataannya tidak. Contoh gini, pada saat mau melakukan evaluasi terhadap seberapa besar daya serap siswa menangkap materi ajar, kemudian untuk mengevaluasi seberapa
besar kemampuan guru dalam menyampaikan bahan ajar, Ya. kita kan ada evaluasi tuh. Ya. Pada saat itu kita sudah sepakat evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Surat izin sudah ada dari orang tua. Tiba-tiba dalam satu malam itu bisa tidak jadi gagal, tidak ini. Begitu anaknya itu ditanya kenapa tidak diizinkan oleh orang tua, padahal kemarin sudah dapat izin. Itu mau ada ulangan semesteran lah kalau kita tuh. Semesteran kemarin itu. Izin sudah ada dari orang tuanya. Kemudian tiba-tiba mereka mengundurkan diri. Tidak sanggup untuk diadakan secara luring. Tetap ulangan daring. Padahal mereka itu kan harus menyampaikan hasil proses penilaiannya itu. Mereka mengisi dan tidak mungkin itu dimuat melalui misalnya dengan WA karena keterbatasan tadi kemampuan guru. Paling-paling diserahkan lewat WA misalnya kan. Mereka tidak sanggup dengan itu. Akhirnya kan mereka berbondong-bondong juga ke sekolah mengantarkan hasil tugas itu. Ya. Begitu ditanya oleh kita, kenapa kamu kemarin sudah siap untuk luring? Sekarang kamu menuntut daring. Alasannya apa? Mereka takut tidak bisa menjawab soal yang disampaikan oleh guru. Artinya kita kan tidak bisa mengontrol secara langsung bagaimana cara mereka belajar di rumahnya. Karena kalau punya orang tua yang standby 24 jam ada di rumah misalnya kan. Tapi kalau orang tuanya yang kerja dua-duanya, kan mungkin mereka tidak ngontrol anak itu belajar apa tidak. Ikut daring, tapi mungkin mereka banyak makan mie-nya daripada belajarnya. Sehingga konsentrasi mereka untuk belajar tidak ada. Ya. Nah, dari lihat ini kondisi semacam itu, maka kami sehari dulu sebagai pelayan gitu, sudah mempersiapkan diri secara teknis untuk kapan bisa diberlakukan dan dibolehkannya tatap muka itu. Gitu kan? Kemudian yang kedua, yang paling terpenting lagi adalah tugas guru dalam sebagai seorang pendidik. Anak-anak ini kan selama 2 tahun daring, banyak yang tidak mengenal dengan gurunya. Betul. Jarang ke sekolah mereka itu. Ya. Jadi ada kejadian mau ngantarkan tugas ke sekolah. Kata saya dengan siapa? Namanya ini. Dia nggak tahu guru itu yang lewat di depan kita, lewat di depan guru, apa permisi, apa gimana gitu kan. Ya. Dan apalagi lihat penampilan mereka yang luar biasa, rambut gondrong gitu kan. Ya. Dan karuan lah gitu. Memang ini mendatangkan sebuah masalah yang luar biasa. Maka saya ketika ada sinyal dari Pak Gu, kemudian kemarin ada surat edaran dari Wali Kota khusus untuk Palembang, akan diadakan dan diizinkan untuk PTM terbatas. Kan kemarin kita sudah uji coba hari Senin itu dengan mendatangkan siswa 25%. 25% siswa datang ke sekolah, kemudian dilakukan proses pembelajaran secara terbatas tadi, tatap muka, dan hari ini kita tingkatkan coba 50%. Karena tuntutan mereka banyak. Tidak adil kalau misalnya yang lain ikut tatap muka, sementara yang lain tidak dibolehkan, gitu kan? Nah, itu tadi. Jadi hari ini kita coba 50%. Memang ada euforianya, walaupun ada beberapa orang tua yang masih cemas. Dengan kondisi secara umum Palembang masih berada di dalam zona merah. Jadi banyak yang keberatan. Tapi dalam satu sisi mereka juga keberatan untuk tetap belajar seperti ini. Banyak ada berapa lah orang tua yang datang ke sekolah hanya menyampaikan, aku Pak coba dulu 6 bulan sampai nunggu situasi bagaimana Palembang gitu kan di pandemi ini katanya. Kalau 6 bulan aman-aman baik Pak, baru kami izinkan anak saya untuk ikut di PTM ini. Itu pun hanya beberapa, tapi kebanyakan orang tua adalah mereka sangat senang untuk dilaksanakan pembelajaran tatap muka walaupun baru terbatas ini. Mungkin Pak Ridwan, itu bagaimana sistem pembagian 50% itu? Itu ada 2 skenario yang dilakukan oleh sekolah-sekolah itu kan. Ada yang sehari 50% hari ini, 50%-nya besok. Itu kan.
ada lagi yang seminggu. Seminggu yang dari absen, misalnya kalau siswa itu sekelasnya 36, Ya. seminggu ini absen nomor 1 sampai dengan 18. Ya. Minggu depan 19 sampai 36. Nah, kendalanya juga pada saat ini karena ini terbatas adalah dengan kesiapan guru. Dia harus mengajar dalam waktu sama di tempat di mana anak itu dalam tempat yang berbeda. Dia mengajar daring, tapi dia juga harus mengajar luring, gitu kan. Nah, inilah di sini juga ada semacam kesiapan dari mereka bagaimana cara memanfaatkan teknologi ini. Ya. Tapi kalau dari sekolah fasilitas dalam kelasnya apa saja yang bisa sehingga siswa yang di rumah bisa ikut belajar bareng sama siswa yang di kelas? Nah, kita di sekolah karena keterbatasan juga hanya sebatas memfasilitasi tentang ketersediaan aplikasi, ya kan? Kemudian juga termasuk untuk pulsa guru dan lain sebagainya, begitu kan? Kemudian peralatan juga sudah kita siapkan, cuman kadang-kadang sinyal ini karena memang WiFi itu disimpan di dalam tempat-tempat yang terbatas, kadang-kadang ada yang terjangkau, ada yang tidak terjangkau, gitu kan? Maka ada kesulitan untuk melayani yang masih daring itu. Kalau dari jam belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita menyiapkan waktu cuma 30 menit untuk setiap ini. Jadi biasanya kan ininya normalnya 45 menit. Satu pelajaran. Mulai jam tetap jam 7.15, jam sebagai jam 0 ada literasi sampai jam 7.30, kemudian berjalan dia 30 menit pergantian jam. Jadi sampai jam 11 mereka berada di sekolah dan kita awasi betul bagaimana guru bisa memanfaatkan itu. Dan selama istirahat ini, tanpa istirahat ya? Istirahat ada. Ada istirahat? Istirahat, tapi istirahat mereka tidak keluar kelas. Hanya mereka membawa bekal dan minuman dari rumah. Karena kan kantin masih tidak boleh harus dibuka. Ya. Dan selama ini juga kami dalam rangka melayani kebutuhan mereka, kami juga bukan secara diam-diam gitu kan. Kami mendatangkan mereka ke sekolah. Tapi dalam programnya adalah konsultasi mapel. Kan mereka ini ada yang tidak bisa nangkap lewat daring. Sehingga kesulitan, masih ada kendala untuk memahami materi ajar yang disampaikan oleh guru. Maka saya punya program. Di situ ada konsultasi mapel, tapi dibatasi siswa yang datang. Guru standby di sekolah. Melayani mereka yang berkonsultasi datang ke sekolah dalam kesulitan mapelnya itu. Terutama menyangkut masalah kesiapan kelas 12 untuk masuk di perguruan tinggi negeri kan. Kalau ilmu pengetahuannya tidak nyambung biasanya kan stres mereka. Maka kita punya ada program-program bagaimana mensiasati di tengah pandemi ini tetap siswa dapat terlayani secara baik gitu. Tapi secara umum ya begitu kendalanya begitu. Sekarang siswa ini kan kesadaran untuk belajarnya kurang. Contoh ketika kalau pada saat masa anaknya santai, yang stres kan kadang gurunya sama orang tuanya. Gitu kan? Karena mereka kan semangat belajarnya nggak seperti zaman itu lah gitu kan. Baik Pak Ridwan, nah ini demikian penjelasan. Ini ada tanggapan dari YouTube ini, dari teman kita yang menyaksikan langsung di YouTube. Ada komentarnya, jangan terlalu berpikiran jauh Pak, orang tua justru lebih senang kalau PTM, terutama orang tuanya yang tidak mampu, karena HP yang jadi masalah selama ini. HP 1 unit sering bergilir dengan kakak beradik. Demikian suara netizen kita. Ya, memang itulah. Jadi kita ini kan memberikan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh orang tua. Banyak orang tua yang datang ke sekolah, cuman kita kan masih harus mematuhi dengan aturan, gitu kan? Regulasinya tidak ada dan kita tidak bisa melanggar itu. Keinginan orang tua mereka dari dulu tetap anak belajar secara langsung. Di samping yang barusan disampaikan, terkendala dengan alat untuk bisa belajar, apalagi tadi ada Bu Lisma kan punya anak 3, mungkin satu anak itu yang 1 HP tuh. Kalau misalnya di rumah itu anaknya mampu, cuman HP-nya ada 1 bergantian.
Ya, oke. Makanya banyak di akhirnya jadi bermasalah. Ya. Anak jarang masuk, ternyata setelah ditelusuri memang adanya tidak kemampuan dalam pengadaan alat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.